Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Pada kali ini Bapak ingin menerangkan tentang bagaimana cara menentukan gradien dari suatu persamaan. Baik, menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus ada dua, yaitu Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX. Kalau bentuk garis dari Y sama dengan MX, maka nanti garisnya akan melalui titik pusat 0,0. Dan kalau nanti garisnya Y sama dengan MX plus C, maka nanti garisnya tidak akan melalui titik pusat. Jadi kalau garis Y sama dengan MX, maka nanti garisnya melalui titik pusat. Ya, jadi melalui titik pusat. Ya. Kalau garis Y sama dengan MX plus C, maka nanti garisnya tidak melalui titik pusat. Boleh ke sana, boleh ke sini, dan seterusnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam bentuk umum persamaan garis Y sama dengan MX maupun Y sama dengan MX plus C, maka M-nya adalah gradien atau kecondongan. Sedangkan C-nya konstanta atau bilangan, di mana C-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau kita sudah tahu bentuk umum dari persamaan garis, baik yang Y sama dengan MX maupun Y sama dengan MX plus C, maka sekarang kita masuk dalam materi menentukan gradien. Ada beberapa contoh di sini bagaimana cara menentukan gradien. Ada yang persamaan garisnya diketahui, yaitu nomor 1 dan nomor 3 ini adalah semua persamaan garisnya diketahui, kita disuruh menentukan gradien. Ada yang persamaan garisnya tidak diketahui, tetapi melalui dua titik. Dan yang ketiga, persamaan garisnya dalam bentuk grafik, kita disuruh menentukan gradiennya. Baik, kita bahas dulu yang contoh 1 sampai 3 yang persamaannya sudah diketahui. Nomor 1 sudah jelas bahwa bentuk ini sudah sama dengan bentuk umum dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX. Maka kita bisa menentukan bahwa gradien nomor 1 adalah 2. Sekarang nomor 2 juga sudah sesuai atau sudah sama dengan bentuk umum persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus C. Maka secara gampang kita sudah bisa menentukan bahwa gradien dari persamaan garis nomor 2 adalah negatif 3. Sekarang untuk yang ketiga, persamaan garis 2x ditambah 5y dikurangi 10 sama dengan 0. Maka bentuk ini harus dirubah ke dalam bentuk umum persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus C, karena C-nya tidak sama dengan 0. Yaitu apa?
semua dipindah ke ruas kanan kecuali Y. Sehingga menjadi 5Y sama dengan negatif 2X ditambah 10. Ya, jadi 2X tambah 5Y kurangi 10. Maka semua dipindah X dan C-nya kecuali Y. Maka 2X dipindah ke ruas kanan menjadi negatif. Negatif 10 pindah ke ruas kanan jadi positif. Kemudian baru dilihat bentuk umum dari persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Koefisien Y-nya harus 1. Di sini koefisien Y-nya masih 5. Maka persamaan ini supaya Y-nya atau koefisien Y sama dengan 1, maka harus dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu berarti dibagi 5. Jadi persamaan garis ini semua dibagi 5. 5 dibagi 5 berarti sudah 1Y atau Y saja. Negatif 2 dibagi 5 berarti negatif 2 per 5. 10 dibagi 5 berarti 2. Sehingga dari bentuk ini kita bisa menentukan bahwa inilah gradiennya. Sehingga gradien nomor 3 adalah negatif 2 per 5. Itu kalau persamaan garisnya diketahui. Sekarang kita akan menyelesaikan bagaimana persamaan garis yang persamaan garisnya nggak diketahui tetapi melalui 2 titik A dan B. Menentukan gradien melalui 2 titik, yaitu di sini titik A dan B. Titik A-nya X1, Y1, titik B-nya X2, Y2, maka menentukan gradien itu sama dengan komponen Y per komponen X. Karena di sini ada 2 titik, komponen Y-nya ada 2 dan komponen X-nya ada 2, maka untuk mencari gradien MAB, gradien disimbolkan dengan MAB, maka berarti Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Maka untuk menentukan gradien melalui 2 titik kita bisa memakai rumus Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Maka untuk menyelesaikannya kita tulis dulu, kita tentukan dulu X1 dan Y1-nya dan X2 dan Y2-nya. Maka titik A dianggap titik 1, berarti X1-nya 3, Y1-nya 4, dan X2-nya atau titik 2-nya adalah B, X2-nya negatif 2, Y2-nya 8. Sehingga tinggal dimasukkan ke dalam rumus gradien melalui 2 titik, Y2 dikurangi Y1. Y2-nya diganti 8, Y1-nya diganti negatif 4. Sehingga di sini hati-hati pengurangan dikurangi, sedangkan Y2-nya nilainya adalah negatif 4. Jadi harus ada kurungnya, jangan langsung, sehingga nanti akan salah. Sekarang X2-nya adalah negatif 2, X1-nya adalah 3. Sehingga bisa diselesaikan, ada dikurangi negatif berarti menjadi positif 8 ditambah 4 per negatif 5. Sehingga gradien dari garis AB 12 min 5. Tuliskan
bahwa gradien AB adalah negatif 12/5. Gradiennya bernilai negatif 12/5. Nah, sekarang bagaimana kalau menentukan gradien grafiknya diketahui? Ini ada dua cara, bisa cara konsep, bisa cara cepat. Perhatikan, kalau ada grafik dari persamaan garis, di mana dia memotong di sumbu Y, ya, di titik 4, dan di sumbu X di titik 2. Maka kita seperti konsep tadi, bahwa garis ini melalui dua titik koordinat, yaitu titik koordinat 0,4 dan titik koordinat 2,0. Sehingga kita tinggal memasukkan bahwa melalui dua titik satunya adalah 0,4, titik 2-nya adalah 2,0, X satunya 0, Y satunya 4, X 2-nya 2, dan Y 2-nya 0, maka tinggal memasukkan ke dalam rumus gradien melalui dua titik MAB sama dengan Y2 kurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita substitusikan, Y2-nya adalah 0, Y1-nya adalah 4, X2-nya 2, X1-nya adalah 0. Berarti 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4, 2 kurangi 0 sama dengan 2. Sehingga nilai gradiennya diketahui, gradien garis AB itu negatif 2. Itu kalau kita memakai konsep menentukan gradien melalui dua titik. Nah, dengan cara yang kedua, kita bisa menentukan gradien dari grafik garis lurus, yaitu dengan melihat nilai gradiennya, dengan melihat kecondongan garis. Yang pertama, apabila garisnya condong ke kiri, maka nanti nilai gradiennya negatif. Dan yang kedua, jika garisnya condong ke kanan, maka nanti nilainya positif. Ingat-ingat, kalau garisnya condong ke kiri, nilainya gradien negatif. Kalau condong ke kanan, nilai gradiennya positif. Maka dari gambar ini kita bisa menentukan, perhatikan, kalau dilihat garis ini adalah condong ke kiri. Berarti condong kiri berarti nanti negatif. Nah, negatif berapa? Maka komponen Y dan komponen E. Jarak ini dengan titik pusat adalah 4, Y-nya jarak mendatarnya dari titik pusat adalah 2. Sehingga komponen Y-nya adalah 4 dan komponen Y-nya adalah 2. Maka gradiennya adalah 4/2. Dikarenakan garis condong ke kiri, maka berarti gradiennya negatif 4/2. Maka diselesaikan, gradiennya sama dengan negatif 2.
Demikian anak-anak tentang bagaimana cara menentukan gradien. Agar kalian lebih paham lagi, Bapak mengirimkan tugas yang nanti harus kalian kerjakan. Terima kasih. Belajarlah menyintai matematika, maka kamu akan menikmatinya. Kurang lebihnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.